Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Malam Gereja Kristen Protestan Angkola, Jakarta, Parlabutan Penjernihan di hari Kamis 27 Oktober 2022. Sebelum kita beristirahat malam, mari kita sejenak membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang menyertai kami, menjalani kehidupan kami sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti maksud dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan menjadi bacaan kita pada malam hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 5 ayat 1 sampai 15. Di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang sudah ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya oleh iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya bukanlah datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengembirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih, oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, tema kita pada malam hari ini adalah kita dipanggil untuk merdeka. Anugerah Allah adalah pemberian dari Tuhan semata bagi manusia. Anugerah umum adalah anugerah Allah yang semua manusia ciptaannya bisa menerima dan menikmatinya. Misalnya sinar matahari, udara, hujan, dan sebagainya. Sedangkan anugerah khusus adalah anugerah Allah yang Allah berikan hanya kepada orang-orang pilihannya, yaitu berupa anugerah keselamatan di dalam Kristus. Dalam perikop kemerdekaan Kristen yang dicatat di dalam surat Galatia 5 ayat 1 sampai 15, Tuhan Yesus telah memilih dan memanggil kita untuk datang kepadanya. Tuhan Yesus memberikan didikan
memberikan ajaran dan nasihat bahwa kita sudah dimerdekakan. Kita sudah menjadi orang merdeka karena iman kita kepadanya. Kita sudah meninggalkan hidup kita yang lama, yaitu hidup dalam perhambaan dosa, perhambaan kejahatan, dan perhambaan hawa nafsu kedagingan. Lalu kita telah menjadi orang Kristen yang takut akan Dia, takut akan Tuhan Allah, dan senantiasa untuk hidup berkenan di hadapannya. Jadi, Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati kita supaya jangan sekali-kali kita kembali pada kehidupan kita yang lama, kehidupan yang penuh dosa. Kita harus memiliki suatu pendirian yang membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua orang percaya kepadanya. Galatia 5 ayat pertama. Saudara-saudaraku terkasih, bersyukurlah kita karena melalui ayat firman Tuhan ini, Tuhan berkenan memberi kita nasihat, 3 buah nasihat yang sungguh luar biasa. 3 nasihat yang harus kita perhatikan, kita taati, dan kita lakukan dengan setulus hati dan segenap jiwa. Tertulis dalam Galatia 5 ayat ke-13. Yang pertama, kita memang sudah dipanggil oleh Allah untuk merdeka. Firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sungguh, Allah yang kita sembah, kita puji, dan kita muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah terlebih dahulu memilih dan memanggil kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, untuk hidup diselamatkan dari perhambaan dosa, kejahatan, dan hawa nafsu. Kita telah dimerdekakan. Yang kedua, supaya kita jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa kembali. Paulus mengingatkan kepada kita, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ya, benar. Janganlah kita menggunakan kebebasan kita, kemerdekaan kita untuk berbuat dosa. Janganlah kita memanfaatkan kemerdekaan yang sudah kita terima dengan cuma-cuma untuk menuruti dan memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga, agar kita melayani seorang akan yang lain dengan penuh kasih. Rasul Paulus mengingatkan kita, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh karena itu, hendaklah kita saling melayani. Hendaklah kita saling memberikan pelayanan seorang dengan yang lain. Dengan rendah hati, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita dengan baik, lebih baik dan teramat baik. Dengan penuh kasih setia, kasih karunia dan belas kasihannya, Tuhan Yesus sudah lebih dahulu memberi kita suatu contoh teladan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Ia memberikan nyawanya bagi kita. Ia menebus dosa kita dengan darahnya yang kudus dan mahal. Saudara-saudaraku terkasih, melalui firman Tuhan pada malam hari ini, di bawah perikop kemerdekaan Kristen, dan dengan tema kita dipanggil untuk merdeka, maka kita melihat sungguh Allah teramat baik bagi kehidupan kita. Dia rela mengutus anaknya yang tunggal untuk disalibkan, mati guna menebus dosa umat manusia, dosa kita semua. Oleh karena itu, berbahagialah kita yang sudah dipanggil dan dimerdekakan oleh sebab iman kita kepadanya. Karena Allah telah menyediakan bagi kita banyak tempat di rumahnya kelak Bapa di surga. Berbahagialah kita yang sudah saling mengasihi sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan menebus serta memerdekakan kita dari perhambaan dosa dengan darahnya yang kudus dan mahal. Berbahagialah kita yang sudah memanfaatkan kemerdekaan kita untuk berbuat segala hal yang baik, lebih baik dan terbaik dalam namanya, serta tekun beribadah, tekun berdoa, tekun mengucapkan syukur, memuji, menyembah,
dan memberi persembahan serta melayani Tuhan dengan penuh rasa takut dan hormat akan Tuhan, karena Dia sudah lebih dahulu menyediakan bagi kita bagian hidup yang kekal, yang penuh sukacita dan damai sejahtera di surga kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, boleh kami dengar, dan boleh kami renungkan pada malam hari ini. Tuhan telah memilih kami sebagai manusia yang merdeka, bebas dari segala perhambaan dosa, karena dosa-dosa kami sebagai umat manusia yang lemah telah ditebus oleh darah Kristus yang mengucur di kayu salib. Terima kasih untuk pengorbananmu Tuhan, terima kasih untuk kebaikanmu, terima kasih untuk anugerah janji keselamatan yang Tuhan janjikan dan berikan bagi setiap orang yang percaya. Terpujilah namamu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.